anak-anak semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, berbahagia, dan tetap semangat belajar matematika. Masih bersama Bapak Hifni dalam pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA. Materi pembelajaran kali ini mengambil dari KD 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Dengan IPK menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran online atau daring dengan menggunakan e-modul, diharapkan peserta didik dapat menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masalah. Oke? Kali ini materinya tentang logaritma. Sebelum pembelajaran logaritma, kita mulai berdoa dulu agar pembelajarannya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Materi logaritma ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dalam menghitung pH larutan asam, kita bisa menggunakan konsep logaritma. Oke, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lainnya. Salah satu contohnya seperti itu. Materi logaritma. Kita mulai ya, materi logaritma. Logaritma. Oke. Logaritma ya. Logaritma ini ada A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C ya. A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. 2 log 4 ya sama dengan 2 jika dan hanya jika 4 sama dengan 2 pangkat 2. 3 log 9 sama dengan 2 jika dan hanya jika 9 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi ini bentuk umumnya. Pertanyaannya, misalkan ada 4 log 16. Berapakah nilai 4 log 16? Kita lihat 4 pangkat berapa dan 16. Seperti ini. 2 pangkat berapa dan 4, 2. 3 pangkat berapa dan 9? Pangkat 2. 4 pangkat berapa dan 16? Pangkat 2. Jadi nilai 4 log 16 sama dengan 2. Kalau log 100, kalau tidak ada bilangannya di sini, ini sama dengan 10, cuman tidak ditulis ya aturannya. Log 100, 10 pangkat berapa dari 100? Pangkat 2. Tuh, konsep logaritmanya. Barusan itu konsep logaritma. Sekarang kita mengenal sifat-sifat logaritma. Yang pertama, jika ada A log B ya dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ini sifat yang pertama. Misalkan kalau dalam bilangan 2 log 6 itu kan 2 log 3 kali 2, 6 kan 3 kali 2 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 2. Tuh,
sifat logaritma yang pertama. Yang kedua, jika ada A log B per C, maka sama dengan A log B dikurangi A log C. A log B kurangi A log C. Ya. Kalau dalam bilangan misalkan ada 3 log 4 per 7, jadi 3 log 4 kurangi 3 log 7. Itu sifat logaritma yang kedua. Oke, sifat yang ketiga yaitu A log B pangkat M. A log B pangkat M ya sama dengan M dikali A log B. A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Contohnya dalam bilangan 2 log 3 pangkat 4 sama dengan 4 kali 2 log 3. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jika ada A pangkat N log B, maka sama dengan 1/n A log B. Jadi kalau ada A pangkat N log B sama dengan 1/n A log B. Ini sifat yang keempat. Contohnya 2 pangkat 3 log 7 sama dengan 1/3 2 log 7. 1/3 2 log 7. Kesimpulannya, kalau pangkatnya sebelah kanan sini, jatuhnya di sampingnya. Tapi kalau pangkatnya sebelah kiri, jatuhnya di bawah. Itu ya. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima yaitu jika ada A log B sama dengan P log B per P log A. Ini sifat yang kelima. Contoh soalnya, jika ada 2 log 3 bisa dirubah menjadi log 3 per log 2. P-nya yang mana? P-nya di sini tidak tertulis, yaitu 10 ya. 2 log 3 jadi log 3 per log 2. Itu sifat yang kelima. Oke, sifat yang keenam ya. Sifat yang keenam, jika ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau ada A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya 2 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 2. Itu sifat yang ke-6. Oke, sifat yang ketujuh sekarang. Sifat yang ketujuh, jika ada A log B dikali B log C, maka sama dengan A log C. Ini sifat yang ke-7. Jadi kalau ada sama seperti ini, jadi A log C, bisa dicoret B-nya ya. Contohnya kalau ada 2 log 3 dikali 3 log 7 sama dengan, sesuai sifatnya, jadi coret, jadi 2 log 7. Itu sifat yang ke-7. Sifat yang ke-8 ya. Sifat yang ke-8, jika ada A pangkat N
log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Jika ada A pangkat N, log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Ini ya, contohnya 2 pangkat 3 log 4 pangkat 7 ya. 2 pangkat 3 log 4 pangkat 7. Jadi kanan per kiri ya, M per N 7 per 3 2 log 4 sesuai sifatnya ini. Ini sifat yang ke-8. Kali ini sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 dari logaritma, jika ada A pangkat A log B sama dengan B ya. Jadi jika ada A pangkat A log B sama dengan B, ininya bisa dicoret, jadi tinggal B-nya saja. Contohnya ya, 2 pangkat 3 log 7, maaf ini 2 pangkat 2 log 7, berarti 2 bisa dicoret, tinggal 7. Kalau sama, jadi tinggal 7. Itu sifat yang ke-9. Ya, itu tadi 9 sifat logaritma yang harus sampean semuanya hafalkan dan pahami. Karena apa? Dalam mempelajari logaritma selanjutnya, terutama tentang persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, fungsi logaritma, itu menggunakan konsep dan sifat logaritma. Jadi harus paham dulu sifat dan konsep logaritmanya. Oke, kali ini Bapak kasih contoh soal ya. Contoh soal yang berhubungan dengan logaritma. Contoh soal. Contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan ada 2 log 4 ya, 2 log 4 ditambah log 1000 ya, 2 log 4 tambah log 1000 dikurangi 3 log 1 per 9 ya. Contoh soalnya ini, jika ada 2 log 4 ditambah log 1000 dikurangi 3 log 1 per 9, berapakah nilainya? Kita lihat 2 log 4 tadi 2 pangkat berapa, ada 4, berarti 2 kali 2 4, sehingga 2 log 4 yaitu 2. Nah, log 1000 kalau nggak ada bilangannya, sekali lagi di sini itu 10 ya. 10 pangkat berapa, ada 1000, pangkati 3, nolnya ada 3, tulis 3, kurangi. Sekarang 3 log 1/9, ada berapa nilai 3 log 1/9? 3 pangkat berapa dari 1/9? 3 pangkat berapa dari 9? 3 pangkat 2, 3 kali 3 9. Karena 1/9 jadinya min 2. Jadi diingat, kalau 3 pangkat 2 itu 9, kalau 3 pangkat min 2 1/9 ya. Ingat-ingat. Jadi kalau 3 log 1/9, 3 pangkat berapa dari 1/9? Min 2 ya, min 2. Kalau 2 log 1/4 misalkan, berarti 2 pangkat berapa dari 1/4? Min 2. 9 log 1/81 juga min 2. Kalau ada 2 log 1/8, 2 pangkat berapa dari 1/8? Min 3. Jadi harus paham ya maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. 2 tambah 3, 5. Min jadi plus. 5 tambah 2 berarti itu 7. Itu contoh soal yang pertama. Oke, sekarang contoh soal yang kedua, nak. Kalau ada 2 log 3 kali 9 log 8, berapa? Kita lihat di sini. 2 ya, log 3 kali 9 itu kan 3 pangkat 2 log 8 ya. Terus kita lanjutkan. 2 log 3, ingat ya,
tadi kalau ada pangkatnya sebelah sini, sebelah kiri jatuhnya di samping apa di bawah? Di bawah ya, jatuhnya di bawah. Jadi kali 1/2, duanya taruh bawah gini ya, 1/2 kali 3 log 8 ya. Setengahnya ini bisa kita pindah ke depan sama dengan setengah ya, setengahnya bisa kita pindah ke depan sama dengan setengah 2 log 3 kali 3 log 8. Sesuai sifatnya logaritma tadi, 3 sama 3 bisa kita coret ya. Nah, berarti setengah jadi 2 log 8. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa di 8? 2 pangkat di 3, sehingga di sini 2 log 8 3. Setengah kali 3, 3/2. Itu contoh soal yang kedua. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. 2 log 5 dikali 5 log 16 tambah 2 log 8. Ingat tadi sifatnya sama ya, saya coretkan. Jadi 2 log 16. 2 log 16 itu nilainya berapa? 2 pangkat berapa dari 16? 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Berarti pangkat 4, tulis 4 di sini. 2 log 8, 2 pangkat berapa dari 8? Pangkat 3, tulis. Sehingga 4 tambah 3 berapa? Itu 7. Itu contoh soal yang ketiga. Oke, itu barusan sudah Bapak terangkan materi logaritma, tentang konsep logaritma, sifat-sifat logaritma, dan contoh soalnya. Oke, semoga bermanfaat buat sampean semua. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.